Kemudian dari hadis ini juga menunjukkan bahwa bolehnya salat Isya ditunda, dan ini sudah banyak yang kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Namun ada faedah penting juga dalam hadis ini adalah Nabi SAW tidak suka tidur sebelum salat Isya dan berbicara setelah salat Isya. Tidur setelah salat Isya beliau tidak suka karena khawatir akan ketiduran sehingga lewat waktu salat Isya dan terjaga ternyata sudah waktu subuh umpamanya. Ya, beliau tidak suka menunda waktu, beliau tidak suka tidur pada saat ketika belum salat Isya karena kekhawatiran tadi. Dan ini kadang yang terjadi pada sebagian orang, ya, apalagi yang tidak salat berjamaah ya di masjid. Dan kadang juga terjadi pada wanita yang memang tidak berjamaah di masjid, memang tidak dianjurkan berjamaah di masjid, namun kadang lalai dalam hal ini. Kadang menunda-nunda salat Isya namun ketiduran dan akhirnya salat Isya pada waktu yang sudah keluar waktu dari salat tersebut. Ya. Sedikit lagi tentang faedah yang lain ikhwas sekalian adalah berbicara setelah salat Isya. Berbicara setelah salat Isya. Hukum asal tidak dianjurkan begadang ya setelah salat Isya, apalagi hanya untuk perkataan-perkataan kosong, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Ini tidak dianjurkan. Dan Nabi SAW di antara petunjuk beliau, di antara contoh sunnah beliau, beliau langsung tidur setelah salat Isya untuk terjaga bangun di waktu-waktu yang sangat mulia, pertengahan malam atau sepertiga malam terakhir. Karena orang yang kadang menunda tidurnya, maka paling cepat tidur mungkin, paling cepat bangun ketika azan subuh dikumandangkan. Berarti telah luput baginya ya waktu yang afdal untuk salat witir, waktu yang afdal untuk istighfar, waktu yang afdal untuk tahajud dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga kadang juga bahkan kalau baru bangun setelah azan dikumandangkan subuh, salat 2 rakaat sebelum subuh pun tidak bisa lagi dikerjakan. Padahal dia khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena itu contoh teladan beliau mempercepat tidur beliau untuk tujuan yang mulia tersebut. Namun tidak berarti terlarang sama sekali seseorang melakukan aktivitas di malam hari. Imam Nawawi rahimallahu taala ketika menyebutkan hadis ini, hadis yang semacam ini dalam Riyadhus Shalihin beliau juga menyebutkan contoh Nabi SAW pernah juga bercengkrama, berkomunikasi dengan istri-istri beliau ya, dan setelah salat Isya dan juga dengan para sahabat beliau. Karena itu beliau memberikan catatan penting dimakruhkannya berbicara setelah salat Isya kecuali dengan keluarga kita untuk saling menyenangkan ya, suami dan istri, dan juga untuk kepentingan-kepentingan ilmu, mudzakarah ya, tarbiyah atau taklim, untuk belajar dan mudzakarah, maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Dan sebagian salafus saleh sebagaimana yang sering kita baca, mereka setelah salat Isya kadang mereka bermudzakarah hadis dan hafalan-hafalan mereka, dan mereka nanti terjaga, mereka tersadar maksudnya, mereka tidak tidur-tidur, asyik bermudzakarah sampai tiba-tiba azan subuh telah dikumandangkan ya. Itu mereka ya tidak tidur, memang ya tidak tidur. Tapi bukan berarti setelah salat subuh ya mereka langsung azan langsung tidur ya, karena ada juga gitu begadang nanti setelah menjelang subuh lalu tidur, atau tidur pada waktu salat subuh ya, waliyadzubillah. Itu saja begadang yang dimakruhkan, bahkan kadang jatuh kepada hal yang diharamkan. Karena itu setiap kita harus melihat ini, apakah dia termasuk golongan yang tidak bisa cepat bangun, sulit cepat bangun, tidak bisa begadang, atau dia seorang yang bisa memanfaatkan malam harinya, kadang memperlambat malamnya tidur, yabituna li rabbihim, tapi malamnya digunakan untuk bermalam bersama Allah dengan ibadah-ibadah tahajud atau membaca Al-Quran atau menuntut ilmu, tidak mengapa. Namun kalau hal-hal yang kosong, hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi begadang hanya untuk menonton hal-hal yang Allah haramkan atau hal yang tidak bermanfaat, ya kadang juga sebagian anak muda, orang tua juga kadang ikut ya nonton sepak bola begadang ya. Ini adalah bukan yabituna li rabbihim ya, kita yakin ini bukan yabituna li rabbihim, yabituna li kuratihim ya, atau
yang semacamnya. Waliyadzubillah.